Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajibannya, yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan juga ada syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Dan ada fikih. Fikih adalah pahaman, yaitu memahami segala sesuatu seperti saya paham mengerti bahwa langit di atas kita dan bumi di bawah kita, atau memahami 1/2 dari 2 dan sebagainya. Pengertian kanun adalah kaidah tidak sama dengan fikih, karena kaidah fikih itu mencakup bagian ibadah dan muamalah, sedangkan kaidah sebagai kata kanun hanyalah mengenai urusan muamalah saja. Dan juga dasar hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Dan juga ada Al-Hadis. Al-Hadis yakini segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci, sebagai aturan yang masih global dalam Al-Quran. Dan juga ada asas ad-mulhajah, quality, asas ad-tajrin. Dan juga ada ruang lingkup Islam. Yang pertama, ibadah adalah tata cara atau ucapan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan dengan kepada Allah, seperti salat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Dan mu'ala adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Dan ada tujuan Islam. Tujuan Islam yaitu pertama, memelihara agama. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Yang kedua ada memelihara jiwa. Menurut Islam, jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dan tujuan mata kuliah hukum Islam belajarkan di Fakultas Hukum. Yang pertama, agar mahasiswa mengerti dan memahami hukum Islam, dapat menyebutkan dan menjelaskan sumber asas-asas hukum Islam dan al-hakam al-hasan, serta mampu melukiskan dan memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari zaman dulu sampai sekarang. Dan yang kedua, agar mahasiswa mampu memahami, menjelaskan hubungan hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya yang ada di tanah air ini. Alasan hukum Islam di kurikulum Fakultas Hukum. Yang pertama, karena sejarah. Dulunya Indonesia dijajah oleh Belanda dan mengajarkan hukum Islam yang mereka sebut Muhammadiyah. Yang kedua, karena alasan penduduk. Karena mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam, otomatis diajarkan hukum-hukum Islam. Dan yang ketiga, ada alasan yuridis. Di Indonesia, hukum Islam berlaku secara normatif dan secara formal yuridis. Dan juga ada sejarah hukum Islam dari masa ke masa. Yang pertama, hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Perkembangan komunitas muslim di Indonesia, dan kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13, kerajaan yang dikenal dengan sebutan Samudra Pasai. Dan yang ketiga, hukum Islam pada masa kemerdekaan. Meskipun penduduk Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya seiring dengan semakin lemahnya
Langkah strategis Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Jepang mulai merubah arah kebijakan mereka melalui melirik dan memberikan dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini menampakkan Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Dan ada hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Dan sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satunya partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi, harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan. Dan ada hukum Islam di era reformasi. Soekarno akhirnya jatuh. Gemuruh demokrasi kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang di era ini, setidaknya hukum Islam mulai menepati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urut peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Pengertian nikah. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpulnya dan menyatu dua pasangan laki-laki dan perempuan. Dasar hukum pernikahan atau nikah dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran. Yang pertama, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Macam-macam nikah. Ada pernikahan wajib, yaitu pernikahan yang dilakukan bila mana seseorang telah siap untuk membangun rumah tangga. Yang kedua, pernikahan yang dianjurkan, yaitu kepada orang yang mampu melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menjaga nafsu pada saat belum menikah. Yang ketiga, ada pernikahan yang kurang atau yang tidak disukai dilakukan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan hidup. Yang keempat, pernikahan yang dibolehkan, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor mendorong, memaksa, atau menghalangi. Dan pernikahan yang diharamkan, yaitu pernikahan yang dilakukan tidak berdasarkan keinginan dan tidak tanggung jawab, maka pernikahan ini dilarang keras. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 1974 adalah: 1. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan asas monomagi. Dan 4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Dan yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Tujuan dan nikmati menikah. Yang pertama, tujuannya adalah memelihara kesucian diri, menghindarkan dari perzinahan, mendapatkan kasih sayang dan ketenangan hidup, melaksanakan tuntunan syariat Islam, mendapatkan mengeratkan silaturahmi. Dan syaratnya adalah untuk laki-laki beragama Islam, bukan laki-laki mahram. Dan calon mempelai pria harus mengetahui asal-usul perempuan yang akan dinikahi, tidak sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Pernikahan dilakukan tanpa paksaan dari orang lain. Dan untuk perempuan beragama Islam, mempelai perempuan bukan merupakan mahram, dan perempuan yang dinikahi bukanlah istri orang dan tidak sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Dan juga nikah yang diharamkan adalah nikah mut'ah. Nikah disebut juga nikah sementara atau nikah kontrak. Yang kedua ada nikah syahari, adalah nikah seseorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa adanya mahar. Yang ketiga ada nikah dalam masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikah sebelum masa iddahnya selesai, maka nikah itu dianggap batal. Dan yang keempat ada nikah beda agama. Menikah beda agama merupakan pernikahan yang dilarang oleh Islam.
Dan yang kelima ada nikah tahlil. Nikah tahlil adalah menikahnya seorang laki-laki dengan wanita yang sudah ditalak oleh suaminya sebelumnya, lalu laki-laki tersebut mentalaknya secara sengaja. Dan juga ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama adalah hak mahar, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, menggauli istri secara baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Dan kewajiban istri terhadap suami menurut Al-Quran adalah taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tidak ada. Selanjutnya, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Hukum poligami, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monomagi. Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Syarat poligami dalam Islam, laki-laki diperbolehkan memiliki 4 istri dengan catatan harus berlaku adil pada istri-istrinya meskipun diperbolehkan baik secara hukum agama maupun hukum negara. Tetapi terdapat berbagai syarat yang begitu ketat untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Ada putusan kawin. Putusan perkawinan artinya tali perkawinan telah berakhir atau tidak lagi bersatu sebagai suami istri, singkatnya bercerai. Bunyi pasal 38 Undang-Undang Perkawinan di atas menerangkan dan menentukan hal-hal apa saja yang dapat atau bisa menyebabkan putusnya perkawinan, yakni karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan. Dan juga ada masa idah. Masa idah adalah masa tunggu di mana seorang perempuan telah diceraikan oleh suaminya karena suaminya meninggal ataupun masih hidup yang akan menikahi laki-laki lainnya. Pengurusan anak sah. Mengacu pada pertanyaan Anda, diasumsikan bahwa subjek atau orang dalam pertanyaan tersebut menganut agama Islam. Dalam pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, disebut bahwa anak-anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kelak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Konstitusi di atas telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau alat bukti lainnya. Rujuk dan tata caranya. Alasan merujuk dalam mubah dan jail yang berarti diperbolehkan, namun hukum rujuk dapat berkembang tergantung pada situasi suami istri tersebut. Hukum rujuk menjadi wajib khusus untuk laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, dan jika pertanyaan talaknya jatuh sebelum dirinya menyelesaikan hak istrinya. Dan juga ada pernikahan campuran dan pernikahan di bawah umur. Pernikahan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang ada di Indonesia harus memenuhi syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Tujuan dari ditetapkannya batas umur ini adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan pernikahan muda atau pernikahan dini, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan. Dan sepanjang penulisan kami yang tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dini. Sekian dari penjelasan pernikahan dini dan perkawinan di bawah umur, dan sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.